What's up bro? Balik lagi dengan gue Andrew. Nah, jadi kali ini gue sedang berada di Rumah Radang Pontianak. Dan kemarin ada sesuatu yang viral banget kan. Kayak Mbah Gembal bikin sebuah statement bahwa tidak takut dengan anak Kalimantan. Dan lo tahu, itu disambut oleh Gondrong Borneo. Nah, pertanyaan gue, siapa sih Gondrong Borneo? Yuk kita samperin dulu, mana tahu kita kenal. Nah, ini orangnya nih. Halo, Bang Dodo. Andrew ya? Andrew. Oke. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Bang, terus. ternyata Gondrong Borneo itu abangnya? Ya, saya sendiri. Oh iya. Saya sendiri si Gondrong Borneo. Gondrong Borneo itu abang ternyata? Ya. Waduh, kita tuh udah lama kenal. Cuman ternyata abang ini juga baru main YouTube sekarang Bang ya? Ya, baru ya. By the way Bang, mandaunya keren banget Bang. Ya, mandaunya ini di Borneo Tribal Art. Oh, beli di situ? Ya. Jadi kalau aku mau beli langsung kontak ke sini? Ya, kontak Bisa? aja. Boleh. Linknya di bawah ya? Linknya di bawah. Siap, keren banget Bang. Oke. Sip, keren banget. Wow. Bang, kita ngobrol yuk. Oke, siap. Kita ngomong-ngomong soal kehidupan lah Bang. Boleh. Yuk, Siap. cari tempat yuk. Oke. Oh, jadi Gondrong Borneo ini abang tuh? Ya, saya sendiri. Oh, jadi gini Bang, kemarin kan video Bang super viral nih Bang. Ya. Dan banyak orang di luar mungkin kayak pengen tahu sih, siapa sih Gondrong Borneo? Sibukannya apa sih? Nah, coba dong Bang, sharing-sharing ke kita Bang. Oh. Ya, saya si Gondrong Borneo sebenarnya. Kalau ditanya tentang kesibukan ya. Saya kalau aktivitas tidak sibuk ya. Tapi kesibukan saya dari pikiran gitu. Dari pikiran? Ya, jadi pikiran saya sibuk bagaimana saya bisa berbuat hal yang positif buat semua orang. Oke. Itu kesibukan saya. Jadi bukan kesibukan di kegiatan. Tapi kesibukan di nalar. Berarti abang lebih enjoy sama kegiatan sehari-hari, menikmati? Ya, saya manusia yang menikmati hidup. Dan hampir tidak pernah mempermasalahkan apapun masalah hidup. Iya. Kita bakal ngobrol banyak nih Bang. Karena kan emang saya tahu abang ini backgroundnya orang yang cukup keras di jalanan ya. Ya, kira-kira menurut teman seperti itu ya. Kita pengen belajar nih Bang. Ya, teman-teman yang lihat memang seperti itu ya. Tapi ya, kalau menurut saya sendiri, saya kan tidak bisa dong menilai diri saya sendiri. Betul, harus orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai diri saya sendiri. Siap. Baik atau tidaknya, itu orang lain yang menilai diri saya sendiri, bukan diri saya sendiri. Iya. By the way, abang ngobrol dong sedikit, kenapa sih kemarin abang menerima tantangan Mbah Gembal? Dan abang udah nonton dong video aslinya? Ya. Jadi gini ya, tadinya saya penasaran. Mbah Gembal menantang putra-putra Kalimantan. Judulnya kok provokatif? Judul provokatif, makanya saya tertarik. Oke. Tertarik dengan judulnya, akhirnya saya bantai habis dia punya isi. Dari awal sampai habis. Okay. Saya ulang kembali. Sampai 3-4 kali. Akhirnya saya dapat maknanya ya. Saya mengerti. Ya kalau begini, Mbah Gembal nantang, saya siap terima tantangan. Semua anak Kalimantan juga siap? Siap. Karena pesannya positif? Ya, jadi saya tantang putra-putra Kalimantan karena saya tidak takut, dia bilang. Setelah saya teliti 2-3 kali, ternyata menantang untuk berbuat kebaikan. Betul. Saya siap. Dan Mbah Gembal juga saya nonton, dia ada bilang, orangnya ramah-ramah, bisa menerima siapapun yang datang. Siap. Keren ya Bang ya? Ya, keren. Jadi bukan sesuatu yang negatif sebenarnya Bang ya? Tidak. Tapi kenapa banyak video abang tuh dicomot-comot kayak dibikin seolah-olah itu tuh negatif? Itu kan seolah-olah. Iya. Nah, kembali lagi kepada pola pikir orang yang menilai sebuah karakter yang ada di sana. Iya. Bagaimana dia cara menyimak? Apakah dia menyimak dengan seksama dengan emosi yang datar, ya, atau dengan emosi dan ego yang tinggi? Iya. Dan di dunia internet kita nggak bisa kontrol Bang ya? Ya. Kadang video kita bisa dipotong-potong lalu dibikin narasi yang negatif gitu ya. Dan itu hak mereka lah. Iya. Karena setiap sesuatu yang kita perbuat, itu akan kembali kepada diri kita sebagai sebuah bentuk tanggung jawab. Betul. Apa yang lu tabur, itu yang akan lu tuai gitu Bang ya? Ya. Mantap. Kita bakal ngobrol lagi sambil jalan kali Bang. Kita mau lihat keindahan Rumah Radang nih. Boleh. Yuk Bang. Oke, Andre. Bang Malivo, kita kan udah lama nih kenal. Ya. Dan aku pribadi tahu abang itu memiliki background, latar belakang yang mempunyai sisi kehidupan di jalanan yang cukup keras. Ya. Bang, ceritalah buat kita anak-anak muda. Kira-kira abang tuh kisah hidupnya dari kecil gimana sih Bang?
Oh ya, memang dari kecil, dari muda saya memang hidup di jalanan ya. Dikategorikan itu hidup yang keras. Ya. Cuman setiap kekerasan itu selalu saya nikmati hidup itu seperti apa. Ya. Dan saya selalu mengkonter sesuatu yang keras itu dengan sesuatu yang lembut. Lembut, Ya. dengan kasih. Ya, dengan lembut. Wah. Jadi seperti itu. Sehingga kehidupan sekeras apapun itu tidak akan pernah menjadi permasalahan buat diri saya. Sekeras apapun kehidupan itu, sekeras apapun tantangan yang saya hadapi. Ya. Jadi dari jalanan ke jalanan itu hidupku. Dari kecil tuh bang? Dari kecil. Oh. Sampai detik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena saya adalah manusia bebas. Bebas ya? Ya. Saya manusia bebas yang tidak harus terikat dengan apapun. Ya. Tetapi saya harus tetap jaga loh. Saya harus tetap jaga pribadi saya. Saya harus tetap jaga kenyamanan teman-teman saya. Jadi keras kehidupan itu tetap kita jalani, ya. Tetapi bagaimana mengemas sebuah hal yang keras itu menjadi sesuatu yang unik, jadi seni buat saya. Jadi kekerasan itu buat saya udah merupakan sebuah seni. Hal yang biasa? Hal yang biasa, yang seni. By the way bang, pernah nggak sih abang mempunyai pengalaman yang pahit lah sama hidup di jalanan gitu? Pernah nggak sih bang? Kalau secara the real pahit secara umum, ya. Pernah ya? Pernah. Gimana ceritanya bang? Yang namanya dunia jalanan itu ya, berbagai karakter, berbagai sikap orang-orang jalanan. Dan temperamen ya? Temperamen, emosi mereka rata-rata meninggi, egonya meninggi. Nah itu semua harus saya hadapi. Jadi berhadapan dengan hal-hal yang sangat keras sekalipun, itu mungkin sudah merupakan sebuah seni kehidupan bagi saya. Contoh seperti ini. Seperti Mandau? Ya. Jadi terkadang orang datang kepada saya dengan membawa sebilah seperti ini, saya harus hadapi. Pernah bang? Pernah. Yang siap menghunus, kita harus hadapi. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Kita punya cara tersendiri. Oh, oke. Ya. Jadi jangan semua kekerasan dihadapi dengan kekerasan. Kekerasan, iya benar. Oke? Iya. Anda punya karakter untuk menyerang, saya punya fisik. Saya punya karakter untuk menghisap kasih sayang Anda. Saya akan bangkitkan kasih sayangmu dan pola pikirmu supaya kamu mengerti yang kamu perbuat itu dengan saya adalah salah. Adalah salah dan menyadarkan kepada dirimu. Bang Malivo ini secara tampilan kan sangar ya bro. Tapi hatinya penuh kasih. Gimana ceritanya tuh bang? Ya karena saya dudukkan sama seperti dirimu Andrew. Iya. Dirimu ini adalah diriku juga. Jika diriku menyakitimu, bagaimana perasaan? Jika hal itu ditujukan kepada diriku sendiri. Sudah? Hal yang simpel. Jika mulutku berbicara yang menyudutkan dirimu, itu akan menjadi senjata paling tajam, lebih tajam dari Mandau ini untuk mengarah kepada diriku. Untuk menyerang abang ya? Iya. Jadi apa yang kekeluarkan dari mulutku itu akan kembali pada diriku. Saya yakin itu. Nah, kenapa kehidupan saya di dunia jalanan sekeras apapun, saya selalu bisa aman. Kekerasanmu tidak ada apa-apanya buat saya dibanding sebuah kasih sayang. Jadi yang bisa menenggelamkan segala bentuk kekerasan itu adalah kasih sayang, perhatian. Jadi nggak harus dilawan pakai fisik bang ya? Tidak perlu. Tapi pernah dong abang ribut di jalan? Pernah. Nggak mungkin nggak dong? Ya, yang namanya dari kecil ribut di jalanan ya. Contoh kata, maaf kata, masih umur-umur ya 11 tahun, 12 tahun. Udah tonjok-tonjokan? Tonjok-tonjokan pernah ya. Tetapi kalau untuk tonjok-tonjokan itu hanya sebuah counter saya sendiri gitu loh. Jadi bukan niat saya untuk membuat ribut. Bukan abang yang cari masalah, tapi sebagai bentuk defense. Bela diri gitu. Self defense. Ya, bela diri. Ya. Iya. Karena manusia ini ya harus punya yang namanya unsur yang positif. Jika mendadak dibutuhkan, kita punya bisa bela diri. Bela diri ini artinya apa? Bela diri ini mengamankan diri kita dan juga diri dia. Jadi jangan kita punya bela diri, ngamankan diri kita sementara diri dia tidak aman, tidak boleh. Iya. Harus dua belah pihak tuh aman. Aman. Itu intinya filosofi bela diri menurut pribadi saya ya. Iya. Jadi kalau saya bela diri, berarti aku harus aman dong, dirimu juga harus aman. Iya. Jangan aku aman, dirimu menderita. Oh, saya itu bukan bela diri. Itu menyengsarakan dirimu, brother. Siap.
Abang ini secara tampilan unik ya, emang gondrong begini bang ya? Emang ciri khas ya? Dari dulu memang saya gondrong. Ya. Makanya that's why gondrong Borneo. Ya, jadi bagiku penampilan bukanlah sebuah jaminan. Tolak ukur bukan? Bukan tolak ukur. Sekolah, titel saya, segala macam, saya pun itu bukan sebuah jaminan. Tapi bagaimana kita mendidik karakter kita, ya, karakter building kita sendiri untuk menghadapi semua level, ya, semua strata, semua ini dengan sebuah tujuan yang baik adalah kasih sayang. Oke, nice banget ya bang ya. Secara tampilan sangar, rock and roll, tapi prinsipnya hidupnya ternyata kasih. Ya saya tidak peduli Anda berbuat apa, saya tidak peduli Anda ngomong apa dengan diri saya, karena omongan Anda tidak akan merubah sebuah kebenaran. Siap. Tentang diri saya. Bilang saya tidak ganteng urusan lu. Iya. Bilang saya ganteng urusan lu. Tapi abang ganteng kok bang. Ya masalah ganteng nanti relatif. Siap. Ya, jadi seperti itu. Siap. Tidak ada permasalahan hidup bagi saya. Oke, nice banget. Ya, jadi mulutmu adalah tanggung jawabmu. Udah? Iya. Actionmu adalah tanggung jawabmu. Jadi jangan pernah kata menyesal dalam hidup jika kita seorang yang dewasa. Karena apa? Secara sadar kita berbuat. Apakah hal ini baik buat diri kita dan orang lain? Harus loh. Iya. Jadi jangan baik buat kita, tapi orang lain dahulukan dulu baik enggak bersama. Nah kalau baik buat bersama silakan hantam terus. Tetapi kalau untuk baik untuk diri sendiri, menurut diri sendiri ya jangan. Oke. Ya, jadi seperti itu. Siap. Jadi bang, ini pertanyaan terakhir sebelum kita cabut nih bang. Abang kan sekarang udah mulai nge-YouTube nih. Ya. Nah, tujuan abang buat nge-YouTube tuh apa sih bang? Tujuan saya cuma satu ya, memberikan sumbangsi yang positif. Itu tujuan saya. Oh. Karena sejujurnya saya tidak mengerti yang namanya YouTube itu. Nggak paham? Nggak paham. Ngedit apa nggak paham. Jadi abang selama ini pakai alat apa? Hanya handphone. Hanya handphone? Wow. Dan tujuannya adalah buat abang menyampaikan aspirasi dan menebar kebaikan ya? Ya itu, cuman itu. Cuman itu aja? Tiada lain. Tiada lain. Oke guys, so thank you bro buat kalian yang udah nonton video ini. Jadi ternyata gondrong Borneo tuh tampilan sangar, rock and roll, megang mandau, tapi hatinya penuh kasih bro. Gila banget. Oke, so thank you banget buat kalian yang udah ngikutin video gue dari awal hingga akhir. Thank you juga buat kalian yang udah like, subscribe, terus ikutin perjalanan gue karena gue bakal explore Kalimantan dengan podcast-podcast menarik lainnya. So, gue Andrew, cabut. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that famous.